Oke, selamat, siang, selamat pagi, selamat sore buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita belajar tentang marketing plan ya. Tentang marketing plan, apa yang dimaksud dengan marketing plan, serta langkah-langkah untuk menyusun marketing plan tersebut. Perkenalkan saya Desi Kurniasari. Baik, jadi, marketing plan. Nah, apa itu? Jadi marketing plan ini adalah sebenarnya perencanaan pemasaran ya. Jadi kalau Anda ingin membuat bisnis tentu, pemasaran dan dari produk yang akan Anda buat ini harus Anda perhitungkan. Nah, apa saja, komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah marketing plan, di antaranya yang pertama itu executive summary atau yang merupakan ringkasan lah intinya ya. Jadi executive summary ini intinya adalah, di situ Anda ceritakan tentang apa, rencana Anda dan tujuan Anda membuat sebuah bisnis, itu dibuat di executive summary. Lalu current marketing situation atau, bahasa lainnya adalah situasi pemasaran terkini. Jadi Anda perlu juga dalam marketing plan itu, memonitor apa sih sebenarnya terjadi pada lingkungan sekitar Anda. Jadi ini termasuk, internal dan eksternal situasinya, mulai dari bagaimana produk yang ada di sekitar Anda, lalu pemasaran, jadi kompetitornya juga atau, apa namanya, produk Anda dibandingkan dengan produk yang pesaing gitu ya. Lalu juga, keadaan lingkungan lain misalnya seperti situasi pandemi atau Covid ini tentunya akan berbeda dengan, situasi normal biasa. Nah itu juga akan, berdampak kepada permintaan dari konsumen pastinya. Nah, dan ekspektasi dari konsumen tentang produk kita. Nah, itu yang, termasuk dari, bagaimana kita melihat, situasi pemasaran. Nah, itu di antaranya juga termasuk SWOT analisis ya. Jadi SWOT analisis itu ada antaranya adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kalau strength dan weakness itu lebih kepada, internal perusahaan. Jadi, eee, Anda mereview bagaimana diri Anda, perusahaan Anda, apa yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Mungkin yang kekuatannya apa? Idenya kah? Atau produk itu sendiri kah? Atau mungkin, orang yang ada di perusahaan Anda anggap sebagai sebuah kekuatan, jadi intinya internal dari perusahaan itu. Lalu kelemahannya apa? Apa menurut Anda perusahaan Anda ini punya kelemahan bisnis, dalam melakukan bisnisnya, jadi secara internal itu apa? Itu yang dikatakan SW, strength dan weakness di awal itu adalah dari sisi internal. Kemudian ada lagi opportunity dan threat. Itu adalah, analisa situasi secara eksternal, jadi di luar perusahaan Anda. Misalnya, Anda lihat kesempatan, untuk apa, mengembangkan, produk karena, makin banyak kelihatan, orang yang makin sadar kesehatan, sehingga Anda merasa bahwa produk yang kesehatan makin apa, makin, akan digemari. Nah, kesempatan itu adalah kesempatan, nah itu terjadi secara apa ya, di luar perusahaan. Jadi keinginan orang untuk makin, sadar akan kesehatan itu kan kesempatan ya, dan kesempatan itu sendiri terbentuk dengan ya berbagai faktor, ini terjadi pada luar perusahaan Anda. Lalu adanya ancaman di sini, ancaman juga di luar. Ya bisa jadi, ancaman, yang dari apa, peraturan kah yang tidak menguntungkan atau mungkin, eee, dari sisi kompetitor yang semakin banyak. Nah, itu merupakan ancaman. Jadi sangat sulit sebenarnya mengendalikan yang 2 ini, karena ini berada di luar perusahaan Anda ya. Tapi itu bisa di-handle dengan kekuatan yang ada dari dalam diri, dari dalam perusahaan. Jadi ini harus dilakukan secara bersamaan SWOT analisis ini, sehingga bisa dibuat, suatu pemetaan di mana sebenarnya posisi kita dibandingkan dengan, nanti, bagaimana kemampuan kita untuk menghadapi situasi terkini itu, gitu. Jadi ini jangan lupa ini S dan W itu internal, sedangkan O dan T itu adalah eksternal. Kemudian objektif dan isu. Jadi Anda, intinya ini tujuan ya, tujuan mendirikan suatu usaha, apa sebenarnya yang ingin Anda, capai di sini gitu. Apakah, Anda ingin menjawab permintaan pasar kah atau bagaimana? Nah itu yang menjadi, yang harus Anda perhatikan. Jadi sebuah komponen juga yang penting dalam aspek membuat marketing plan. Kemudian target market. Nah, target market ini diantaranya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Itu komponennya, deskripsinya di sini. Jadi intinya,
Anda tahu dulu siapa pasar Anda, pengelompokan pasar, kemudian dari situ, eee, Anda tahu siapa sebenarnya market yang Anda tuju, kemudian bagaimana memposisikan produk Anda ini sehingga dapat diterima oleh pasar. Nah, itu dikatakan target market. Jadi, eee, ini merupakan komponen yang sangat penting juga di marketing plan ya. Kemudian ada marketing strategi. Nah, ketika kita tahu target market itu siapa, kemudian kita mulai membuat strategi untuk, eee, menyasar target market ini untuk membuat mereka teryakinkan membeli produk kita ya. Nah, di sini strateginya harus dirancang. Strategi dirancang ini diantaranya berbagi komponen di sini, eee, yang ada juga sering dikatakan marketing mix ya. Ada produknya seperti apa, jadi mulai dari apa ingredientnya, apakah dia produk berupa makanan kah yang akan Anda desain, servis kah, atau sesuatu yang bisa disentuh kah, atau apa gitu. Jadi produknya itu harus didesain juga sedemikian rupa, sehingga Anda, jadi apa, kita confident gitu ya. Jadi ingat analisa terdahulu juga kita perlu SWOT analisis dan lainnya, sehingga produk ini betul-betul yang akan diterima oleh pasar, ya. Nah, itu didesain. Kemudian price, harga. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya harga ini, jadi untuk menetapkan harga itu ada beberapa cara, di antaranya membandingkan antara cost atau biaya Anda membuat sebuah produk, lalu kemudian ambil keuntungan dari situ. Atau bisa juga kita harus membandingkan juga dengan harga dari kompetitor, karena konsumen dia bisa mengakses informasi, apalagi sekarang informasi itu beredar dengan sangat cepat dan juga gampang mengaksesnya dengan media online, sehingga kita akan di-compare dengan kompetitor. Karena itu menetapkan price itu harus juga sangat hati-hati. Kemudian place, channel, di mana itu akan dijual, bagaimana pemasarannya, dan lain-lain ya. Lalu promosinya juga, nah ini. Jadi cara kita membuat produk itu sampai ke konsumen. Bagaimana caranya sehingga mereka tertarik gitu ya di sini. Jadi pakai advertising kah, di TV kah. Nah, lagi-lagi kita harus memperhatikan siapa target market kita. Nah, bagaimana promosi kita sehingga mereka tertarik gitu ya. Misalnya kalau anak muda sekarang kita promosinya harusnya di mana? Kalau misalnya kita promosi di TV untuk menyasar segmen anak muda milenial, kira-kira sampai nggak gitu? Karena biasanya milenial ini kan yang diakses adalah apa? Sosial media mungkin. Jadi mungkin berpromosinya kalau kita ingin mengakses segmen anak muda, target market kita adalah anak muda, mungkin sosial media adalah salah satu yang bisa kita jadikan media untuk berpromosi. Nah, itu diperhatikan juga. Lalu service sebagai penyerta dari produk, nah ini juga harus diperhatikan. Kemudian internal marketing sebagai aspek yang tidak terlepas dari produk itu sendiri. Kemudian financial plan. Nah, di financial plan ini adalah kita merancang seberapa banyak revenue yang kita harapkan, kemudian juga biaya-biaya yang kemungkinan muncul dari pembuatan sebuah produk, kemudian profitnya ya berdasarkan itu, jadi pendapatannya dibandingkan dengan pengeluarannya dan menjadi profit. Nah, itu semuanya dibuat dalam sebuah apa namanya tabel juga, sehingga Anda bisa melihat bahwa oh ini loh rancangan kita untuk sekian ke depan gitu ya. Jadi bisa dibuat berupa timeline juga, misalnya rancangan ini kan baru sifatnya berupa rencana ya. Jadi sifat yang berupa rencana ini kapan Anda ingin lakukan, misalnya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, nanti ditetapkan revenue, expense, dan profit-nya seberapa banyak gitu. Nah, ini implementation control-nya adalah bagaimana cara pengukurannya sehingga kita tahu bisa kita berada di track atau sesuai rencana yang kita harapkan dari awal. Oke, nah ini masih lanjutan dari yang poin ke-4 tadi. Poin kelima ya, tentang marketing strategi. Masih ada kaitannya dengan target market. Kita bicara tentang konsumen di sana. Jadi, ketika kita bicara konsumen, maksudnya adalah kita tahu siapa konsumen di sini, lalu bagaimana mereka berbeda, karena mereka itu kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Misalnya dari siapa laki-laki perempuan, atau dari sisi umur, dan lain-lain. Nah, siapa sebenarnya konsumen ini? Kemudian, kenapa mereka membutuhkan produk itu gitu.
ya. Kemudian bagaimana mereka proses untuk menyeleksi dan memilih produk tersebut. Kemudian di sini bagaimana mereka bisa tahu tentang produk kita, lagi-lagi tentang sarana berpromosi itu juga bisa berhubungan ke sini ya. Kemudian kapan dan di mana kira-kira mereka akan membeli. Apakah misalnya pembelian online akan lebih berpengaruh? Kemudian siapa yang mempengaruhi mereka dalam pembelian? Apakah mereka tipe segmen yang kemudian akan terpengaruh dengan orang-orang sekitar, dengan kawan-kawannya misalnya. Nah, itu juga kita pikirkan dalam merancang marketing strateginya. Kemudian channelnya ya, dan proses pembayarannya seperti apa, pembeliannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita summarize atau kita simpulkan. Oke, nah jadi kita balik ke sini lah. Ini contohnya keripik ya. Jadi keripik yang menyasar segmen anak muda di sini. Jadi didesain market promosinya ini di sosial media ya, gambar sedemikian rupa sehingga menarik. Kemudian dia meminjam di sini anak muda sebagai endorsernya yang menyesuaikan dengan konsep dari produknya. Nah, itu contohnya. Oke, jadi jangan lupa nih kita balik ke awal. Jadi intinya ini ya sectionnya, bagian-bagiannya yang setidaknya harus ada, mulai dari executive summary, situasi pasar terkini, kemudian tujuan, target market, strategi pemasarannya, kemudian strategi dari sisi finansialnya, planning ke depan seperti apa, sampai kemudian kita berakhir dengan implementasi di sini. Ya, jadi implementasi adalah salah satu yang terpenting juga. Oke, kita stop sampai di situ.